Dia seperti dihina secara tidak langsung karena tinggal dan hidup numpang dengan mertuanya. Jatuhnya abang saya seperti babu, kaku, tidak bebas mengerjakan pekerjaan sehari-harinya. Halo, perkenalkan nama saya Doni, saya tinggal di perumahan idamanku. Saat ini saya sudah berkeluarga, baru menikah 1,5 tahun. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saya memiliki abang kandung yang juga memiliki keluarga kecilnya. Saya dan abang kandung saya, kami berdua tidak tinggal serumah dengan ayah dan ibu kami, dan juga tidak serumah dengan rumah mertua kami. Kami sama-sama memilih dan memiliki rumah kami sendiri. Pastinya duluan abang saya yang menikah, dan kemudian dia memilih untuk tinggal mandiri bersama istri dan anaknya. Mungkin saya juga terinspirasi dari dia. Saya cerita dari kisahnya abang kandung saya dulu ya. Karena beliaulah yang memberikan saya inspirasi untuk memiliki rumah saya sendiri. Sebenarnya cerita dari abang saya ini juga sangat berkesan bagi saya, sangat menginspirasi saya. Kami kan sama-sama awalnya tinggal di rumah mertua. Mungkin tradisi di budaya Indonesia atau di keluarga kami lah. Setelah itu terus tinggal di rumah mertua atau orang tua dari istri kami, itulah hal yang biasa saja. Atau bahkan itu menjadi seperti kebiasaan yang biasa dilakukan. Jadi waktu itu, abang saya sempat tinggal bersama mertuanya ya kurang lebih setahun lah. Dia bekerja sebagai sales di salah satu media cetak di Medan. Orangnya ulet, rajin, sama istrinya kalau yang saya lihat sangat romantis dan akur. Gak ada masalah lah. Dan awalnya kehidupannya juga mus-mus aja. Tapi gak tahu kenapa abang saya tiba-tiba mengeluh pada saya. Dia merasa tidak nyaman tinggal dengan mertuanya. Juga kerap kali abang saya sempat meneteskan air matanya. Saya melihat seperti hancur harga diri abang saya. Dia tentu bukan berantem dengan istrinya, tapi punya sedikit masalah dengan mertuanya. Dia seperti dihina secara tidak langsung karena tinggal dan hidup numpang dengan mertuanya. Jatuhnya abang saya seperti babu, kaku, tidak bebas mengerjakan pekerjaan sehari-harinya, dan kerap mendapat sindiran terus dari mertuanya. Adik mana yang tidak sedih melihat saudara kandungnya digituin? Abang saya baik loh. Saya tanyakan ke istrinya, istri juga mengakui tidak ada masalah dengan suaminya. Dan memang disadari istrinya juga sering mendengar celutukan itu disampaikan kepada suaminya. Padahal tinggal di rumah mertua bukan murni keinginan kami. Kami hanya mengikuti kebiasaan seperti pada umumnya saja. Lalu abang saya pindah. Mereka cari kontrakan. Ya gitu juga, dibilang lah, ngapain ngontrak? Ngabisin duit aja buat renovasi dan bayar rumah orang. Oke, abang saya pilih untuk ambil rumah KPR. 4 bulan kemudian dia dapat lagi. Nah loh, disindir lagi. Dibilangnya kamu nggak sanggup ya di rumah mewah, dekat jalan besar, tinggalnya kok pelosok dan pedalaman gini. Padahal bagi kami, bagi saya juga, rumah yang dibeli abang saya udah termasuk mewah di kelasnya. Tapi abang saya itu tetap sabar, karena rumahnya udah kebeli. Istrinya juga nggak mempersalahkan itu. Hanya saja dia udah tidak tinggal di rumah mertua. Jadi, gak setiap hari mendengarkan omongan yang menyakitkan hati. Kini sudah punya rumah sendiri. Dari cerita abang saya tadilah, saya memutuskan pilih di lokasi ini. Di perumahan ini, abang saya terus mendapat sindiran, direndahi oleh mertuanya sendiri. Dari yang tinggal di rumah mertua, sampai sudah punya rumah pun tetap disindir. Direndahi, dikatakanlah punya rumah kok pelosok-pelosok, harus becek-becekan dulu. Menuju ke rumahnya pun juga harus main lumpur dulu. Kalau saya pribadi, memang sejauh ini, sejak menikah, belum mendapatkan sindiran yang begitu keras seperti abang saya. Karena sejak saya tahu cerita abang saya, di 3 bulan pertama saya menikah dan tinggal bersama mertua, saya langsung cabut. Saya langsung cari rumah. Saya cari rumah pun tidak sembarangan dan tidak asal-asalan, tetapi yang masih bisa saya beli.
yang kesannya tidak memaksa sekali. Akhirnya di sini saya mendapatkan itu semua. Rumah sederhana yang sangat terjangkau, tetapi sangat dekat dengan jalan besar. Saya sudah terlepas dari semua sindiran yang dulu abang saya dapatin. Saya tidak tinggal dengan mertua saya lagi, dan punya rumah juga tidak di pelosok-pelosok. Begitu mau ke rumah saya, sudah langsung ada aspal dan pinggir jalan besar. Saya sangat beruntung loh tinggal di sini. Selain harganya terjangkau, lokasinya itu strategis, dan saya berasa sangat beruntung bisa punya rumah sederhana, terjangkau, berada di lokasi komersil, dan jalannya besar seperti jalan ring road. Saya sangat optimis. Kedepannya, lokasi ini menjadi strategis seperti ring road. Ketika menjadi seperti itu, maka harga rumah saya menjadi 9 miliaran. Padahal saya belinya masih di bawah 2 jutaan saja. Saya sangat beruntung loh tinggal di sini.